libur nih pemirsa, tapi tetap dong ya harus nonton Selamat Pagi nih, karena kita ada informasi mengenai liburan. Liburan ya, karena udah masuk libur panjang ya bisa ya. Nah khususnya untuk Anda yang akan liburan melalui jalur darat, ini ada berita mengenai jembatan Cisomang Tol Cipularang. Bener, jadi jembatannya ini retak pemirsa, gara-garanya pilarnya ini bergeser sekitar 50-an sentimeter. Ngeri juga ya. Yang ngeri ya, tapi sih sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjamin bahwa jembatan ini masih aman kalau dilewatinya hanya oleh kendaraan golongan 1. Oh, jadi kendaraan pribadi masih aman ya. Aman, tapi katanya. tetap pihak Jasa Marga ini juga terus ngebut untuk melakukan perbaikan. Harus katanya dong, butuh serem waktu yang juga cukup kan. lama loh, 3 bulan, tapi lama juga kalau 3 bulan ya. Iya iyalah, ini kan yang rusak tuh jembatan. Kita kan harus memperbaiki jembatan. Yang retak tuh jembatan, bukan hati kamu. Jembatan Cisomang Tol Cipularang kilometer 100, tepatnya di wilayah Wadon, Desa Sawit, Kecamatan Darang dan Purwakarta, mengalami pergeseran. Akibatnya muncul retakan sekitar 1 hingga 2 cm di pembatas jembatan. Kondisi ini terjadi setelah tanah di bawah lereng jembatan yang menjadi tumpuan tiang mengalami pergeseran. Pergeseran diduga karena terus diguyur hujan. Agar pergeseran tak meluas, sejumlah pekerja memperbaiki, mulai dari melapisi dengan karbon, serta memperkuat tumpuan tanah dan tiang penyangga. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai jembatan Cisomang masih aman dilalui kendaraan golongan 1 atau kendaraan kecil. Untuk kendaraan golongan 2 ke atas, dialihkan dan tidak bisa melewati jembatan Cisomang selama 3 bulan ke depan. Kendaraan berat sama sekali dilarang lewat di sana. Namun demikian, tadi disampaikan karena di sini adalah musim mudik dan lain-lain, kendaraan golongan 1 masih diizinkan untuk lewat di sana. Berikutnya adalah bahwa jembatan ini diawasi terus selama 24 jam 1 hari full. Polisi dari Polres Purwakarta, Polres Cimahi bersama PJR Tol Cipularang mengalihkan arus untuk kendaraan besar. Dari arah Bandung menuju Jakarta, dialihkan keluar di gerbang tol Cikamuni dan kembali masuk di tol Jatiluhur. Sementara dari Jakarta menuju Bandung, dialihkan keluar dari gerbang tol Sadang dan Jatiluhur, lalu masuk di gerbang tol Cikamuni. Tim Liputan Trans 7. Ya pemirsa, sekarang kita masih akan membahas soal berita seputar jalanan. Aduh enggak deh Anissa, jangan ngomongin soal jalanan lagi. Kenapa sih? Enggak, takutnya nanti kamu bilang hatiku retak lagi kan. Ada yang sensitif pemirsa. Enggak. Kali ini kita nggak akan ngomongin soal hati retak atau sedih. Tapi ini soal sesuatu yang sangat seru nih. Mengenai klakson, fenomena klakson nih yo. Yang akhirnya sekarang menjadi hiburan. Pasti tahu dong? Om telolet om. Nah, jadi ini awalnya memang dari bocah-bocah tinggal di sepanjang jalur Panturan pemirsa. Ya namanya anak-anak ya, setiap hari itu melihat bus yang melintas di daerah rumah mereka. Tapi menurut mereka sederhana itu gampang loh. Cukup mendengarkan klakson si bis ini yang suaranya telolet itu udah kegirangan. Jadi di sana itu aja sudah menjadi hiburan ya, sangat simpel banget. Nah saking girangnya nih pemirsa, anak-anak tersebut minta ke supir busnya untuk membunyikan klakson. Om telolet om gitu. Dan nggak cuma si bocah-bocah, akhirnya banyak sekali yang bikin video itu nih pemirsa, diposting dan menjadi viral. Tapi sayangnya nih, dengar-dengar sih pemirsa, ini ada larangan dari Menhub nih untuk klakson telolet ini. Sebenarnya sih bukan melarang Rio, Menhub itu hanya menghimbau jangan membunyikan klakson telolet itu di jalan raya atau nggak di jalan tol, membahayakan. Hello Anissa, kalau nggak dinyalain di jalanan terus mau dinyalain di mana nih pemirsa? Mau di mall atau di tempat disco sambil ajub-ajub gitu dengerin telolet kan nggak mungkin. Ayolah Pak, kalau ini emang menghibur ya didukung lah ya. Iya deh. Kita lihat yuk. Iya aja. Fenomena sekelompok orang di pinggir jalan atau bahkan menghadang bus menjadi viral di dunia maya. Bukan untuk menumpang bus, namun untuk meminta sang supir membunyikan klakson teloletnya. Demam Om Telolet Om juga melanda anak-anak. Sejumlah anak di Jombang, Jawa Timur berburu telolet di pinggir jalan untuk mengisi liburan sekolah. Semakin banyaknya warga yang meminta supir bus membunyikan klakson telolet menjadi perhatian orang nomor 1 di Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan menghimbau warga tak meminta supir untuk membunyikan klakson. Namun, penggunaan klakson bersuara seperti telolet tidak dilarang. Hanya saja supir dihimbau untuk tidak membunyikannya di jalan raya ataupun di jalan tol. Alasannya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan warga di pinggir jalan.
Kementerian Perhubungan bahkan akan membuat lomba klakson telolet. Jadi nggak mungkin saya melarang, ya. Bahkan Kementerian Perhubungan bersama beberapa pihak akan membuat lomba telolet bus. Kita akan begini. Terkait penggunaan klakson telolet, Dishub DKI Jakarta melakukan sosialisasi pelarangan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Setiap bus yang menggunakan klakson telolet diukur ambang batas volume suara menggunakan digital sound meter level. Penggunaan telolet berpotensi melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 69 yang berisi kekuatan klakson paling rendah adalah 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel. Sosialisasi pelarangan ini disayangkan sejumlah supir bus. Selain biaya pembuatannya mahal, suara klakson telolet kini sudah dikenal banyak orang karena viral di dunia maya. Fenomena Om Telolet Om juga membawa berkah bagi para penjual klakson. Salah satunya Jainuddin, pedagang sekaligus pembuat klakson bus di kawasan Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. Dalam sehari, tokonya bisa menerima pesanan 5 klakson Om Telolet Om. Padahal biasanya, dalam seminggu juga belum tentu ada yang beli. Alhamdulillah banyak ya. semenjak boomingnya tolelet banyak yang nyari ya keteteran. Kadang-kadang stoknya habis. Tunggu dulu baru ada lagi. Ada 1 kadang-kadang sampai 3 ada Sehari. unikanya kan ada nadanya kalau ini. Ada nadanya. Nadanya kan beda-beda. Kalau yang kayak gini 600. Yang 6 suara 1 jutaan kan. 6 suara 1 juta. Yang bisa lagu-lagu gitu berapa? Yang 12 suara 2 jutaan. 2 juta. Ada. Untuk satu jenis klakson telolet rata-rata dijual dari mulai harga Rp600.000 hingga lebih dari Rp2 juta, tergantung banyaknya nada yang dihasilkan dari klakson jenis telolet. Tim Liputan Trans 7. Om, telolet om, telolet om, harusnya begini. Om, telolet om. Enggak ada telolet. Emang aku om kamu apa minta telolet ke aku? Kamu tapi udah om sih, walaupun kamu bukan om aku. Gak punya. Harusnya tuh ya Rio, kalau misalnya kamu gak punya klakson telolet, kamu harus lebih kreatif lagi nih. Seperti DJ kelas dunia ini, mereka meremix klakson telolet dengan musik elektronik dance-nya. Gila udah mendunia loh telolet loh. Jadi telolet ini dibikin lagu sama DJ dunia nih pemirsa. Tapi kebayang gak sih kalau om telolet om ini ramenya sebelum acara DWP kemarin? Kenapa? Nah itu bisa kebayang aja, acara itu pasti rame banget pemirsa. Kalau biasanya DJ matiin lampunya dong, udah nggak ada kayak Enggak, gitu. terus jadi gimana? DJ, telolet DJ. Telolet gitu ya. Nanti kita lihat aja, ini dia. Bermula dari kegiatan anak-anak kecil yang meminta suara klakson bus, ungkapan Om Telolet Om pun kemudian menjadi perbincangan dunia. Fenomena ini dimulai ketika DJ internasional mencuitkan Om Telolet Om di akun Twitter mereka. Sebut saja DJ Snake, Dallon Francis, hingga Hardwell yang turut serta mencuitkan. Tak hanya itu, 2 DJ asal Belanda Firebeats bahkan telah membuat remix dari video Om Telolet Om menjadi seperti ini. Om Telolet Om! Well, jika Firebeats hanya membuatnya dalam durasi kurang 1 menit, Ahmad Askan, DJ yang juga berasal dari Belanda, membuat lagu remixnya dengan durasi sekitar 2 menit. Seperti ini lagunya. Kreativitas DJ internasional untuk meramu suara klakson bus bisa saja terjadi karena irama Om Telolet Om sama dengan suara drop yang kerap digunakan dalam genre Dutch House. Atau bisa jadi hanya sekedar banyolan semata para DJ. Mohon bersabar, ini ujian. Lalu dengan ramainya perbincangan mengenai fenomena viral Om Telolet Om ini, apakah mungkin nantinya ada internasional terdengar suara klakson bus Om Telolet Om? Bisa saja ya.
Wah, ini fenomena telolet heboh banget ya, sampai mendunia segala. Nih kalau di Instagram saya komentarnya sekarang banyak kan, telolet mbak, telolet mbak. Bahkan ya aku cek Instagramnya Donald Trump tuh ya pemirsa ya, ternyata dari kurang lebih 19.000 komentar, 80% telolet isinya. Telolet semua, pokoknya. Mungkin bingung Donald Trump, ini apa sih telolet, ini apa, bahasa apa Dan ini? memang ya, luar Teh? biasa, akhirnya jadi mendunia ya Om Tolet Om ini. Tapi yang pasti ini nggak cuma kreativitas buat DJ dunia, tapi para pembuat memes ini juga kreatif banget loh. Jadi ada yang suka nyampurin lagu-lagu itu, yang combine lagu-lagu itu, ini juga keren nih pemirsa. Karena kemarin kan sempat rame nih suara MC yang acara kawinan tuh yang heboh. Oh, si kawinan yang sakit hati itu. Iya, jadi bulan Mei kemarin ini kan ada acara kawinan nih pemirsa dan sempat jadi viral ya karena si Laki-lakinya ini. mempelai wanita ini datang dan ngamuk nih pemirsa. Tapi yang jadi viral tuh bukan gara-gara ngamuknya. Bukan. Tapi suara MC-nya. Yang lucu banget itu kan, ya aku tahu tuh. Itu si mantan pacar itu digiring keluar sampai si MC berusaha membujuk itu kan. Harap bersabar, ini ujian, ini namanya perjuangan. Ya orang lagi dipukulin tapi harap bersabar. Dan suara itu tuh selalu muncul di momen-momen yang jadi viral nih pemirsa. Nah kali ini muncul lagi barengan dengan Om Tolet Oh, Om. sekarang kolaborasinya sama Om Tolet Om ya. Coba kita lihat sama-sama yuk, ini dia. Di lagu-lagu remix Om Telolet Om yang sedang ramai diperbincangkan, diselipkan suara seorang pria mengatakan, mohon bersabar ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Iya, musik mixing Om Telolet Om versi EDM yang dibuat Ahmad Askan ternyata sudah diedit seorang netizen. Di video editan ini, dibuat seolah-olah DJ Marshmello sedang tampil di depan ribuan penggemarnya, memainkan Om Telolet Om. Namun di versi editan ini, di awal diselipkan kalimat mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Siapa sebetulnya suara pria yang mengucapkan kalimat mohon bersabar ini ujian? Ternyata, suara sang pria adalah seorang pembawa acara alias Master of Ceremony di sebuah pernikahan. Peristiwa tragis sebuah pernikahan ini, videonya telah menyebar dan menjadi viral di dunia maya beberapa bulan lalu. Video yang merekam sebuah pesta perkawinan ini menceritakan kisah seorang pria yang gagal move on dan mendatangi pernikahan mantan kekasihnya. Kedatangannya bukan untuk memberi ucapan selamat, namun membuat keributan hingga membuat pesta berantakan. Sang pria gagal move on ini akhirnya dihajar tamu undangan dan diusir keluar. Nah, saat keributan terjadi, MC berusaha menenangkan massa lewat pengeras suara. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Kita semua harus punya cita-cita. Saya terima nikahnya Sofia binti Muthalib. Pemirsa masih bersama kami di Selamat Pagi. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Bali nih. Asik, ke Bali lagi. Bali kan terkenal ya pemirsa dengan gudangnya para seniman. Maka dari itu kreativitas di sana tuh nggak pernah ada habis-habisnya nih. Nah, yang satu ini juga nih, Kresna lagi di sana. Bener, Kresna tuh lagi di sana mengunjungi salah satu tempat kreatif nih pemirsa. Meskipun sih kalau kita lihat bentuknya cuma piring dan juga mangkok kecil, tapi desainnya itu cantik-cantik loh Anissa. Bahkan nih katanya kalau dipakai untuk sehari-hari itu sayang. Jadi sebaiknya menjadi benda koleksi aja. Karena terlalu Penasaran bagus ya? gitu. Saking bagusnya jadi sayang kalau dipakai setiap hari piringnya. Kayak gimana sih piringnya? Ya kita lihat ya pemirsa. Selamat pagi! Masyarakat Bali dikenal dengan kreasi kerajinannya yang berkualitas dunia. Untuk lebih mengenalinya, kali ini saya sudah bergabung dengan teman-teman pekerja kerajinan keramik di kawasan Jimbaran. Sip, kegiatan pertama saya adalah mengantarkan bahan tanah liat yang menjadi bahan dasar pembuatan keramik. Tanah liat yang digunakan ini bukan tanah mentah yang langsung diambil dari alam pemirsa. Ini adalah campuran dari tanah lempung, pasir kuarsa, dan beberapa campuran bahan rahasia yang mampu membuat tahan lama keawetan produk yang akan dibuat nanti. Proses pembuatan keramik di tempat ini memiliki beberapa metode. Pertama, melalui metode mesin pencetakan ini terlebih dahulu. Nah, tanah dipotong menggunakan tali kawat pada bagian tengahnya. Pegang tali pada sisi tangan kiri dan tangan kanan tinggal menariknya mundur seperti ini. Sip, rapikan hasil potongan saya ya. Kemudian belah lagi menjadi dua bagian. Lalu tinggal letakkan pada bagian tengah cetakan yang malnya sudah dibuat sebelumnya. Tekan tombol press dan dalam sekejap model yang diinginkan pun jadi.
Lepaskan beberapa bagian tanah yang tidak terpakai. Lalu tekan tombol untuk memberikan uap panas agar hasil cetakan lepas dengan sempurna. Nah, cetakan yang sudah jadi ini tidak bisa langsung diproses. Harus didiamkan sementara agar tidak mudah retak saat pemrosesan selanjutnya. Selanjutnya, saya mau mencoba metode kedua, yaitu pembuatan keramik secara manual. Untuk proses ini, so pasti memerlukan keterampilan khusus. Oke, nah yang pembuatan secara otomatis sudah, tinggal sekarang yang manual. Karena memang untuk pembuatan seperti mangkok dan juga gelas itu harus dengan tangan manusia ya. Nggak bisa pakai robot sekalipun. Tapi ini ngomong ini berat nih, Wih. Ini kan langsung kita timbang aja, Bli. Ya. Satu tangannya berat nih, sampai 3-4 kilo nih. Sini ya? Iya. Nah. Bahan tanah lempung ini ditimbang terlebih dahulu pemirsa. Biasanya untuk membuat mangkuk dibutuhkan tanah dengan berat sekitar 2 kg. Uleni bahan dengan digulung dan ditumbuk-tumbuk. Ya, hampir mirip seperti membuat adonan kue atau roti. Ini berfungsi agar menambah kerapatan tanah lempung hingga rongga-rongga udara pun dapat dihilangkan. Oke, taruh bahan pada alat pemutar. Disinilah kelihayan tangan diuji untuk membentuk model keramik yang diinginkan. Gunakan spons yang dibasahi untuk memperhalus permukaan keramik. Selama berputar, kedua ibu jari menarik ke arah luar secara perlahan agar mangkok menjadi lebih besar. Lihat nih, saya mau mencoba. Pasti juga bisa kok. Mari kita buktikan. Pelan-pelan. Jangan yang gas-gasnya terus yang. Alah. Tuh malah jadi begini. Iya. Malah hancur begini. Ini bukan keramik berkualitas nih. Ini keramik rusak nih. Yang biasa di tukang loak nih begini nih. Karena ternyata nggak cuman untuk mencoba sekali 2 kali. Ini kerjaan terampil yang dilakukan bertahun-tahun ya. Kalau nggak begitu, keterampilan seperti ini nggak bisa jago seperti Bli yang di samping ini. Sekali bentuk, set, langsung jadi naik tinggi gitu ya. Itu nggak setahun 2 tahun tuh, harus latihan tiap hari. Oke, kita tinggalkan keramik rusak yang saya buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke proses trimming atau penghalusan keramik. Siapkan pisau kecil atau alat kerik untuk menghilangkan bagian yang tidak simetris atau sisa cetakan yang belum sempurna. Trimming dengan mengikuti alur bentuk yang sudah ada ya. Jangan gunakan tenaga penuh agar tidak merusak piring. Gunakan spons basah sambil diusapkan secara lembut pada seluruh permukaan hingga permukaan menjadi licin dan halus. Keramik kemudian dilapisi cairan glazur. Semprot dan spray pada seluruh bagian dengan jarak 10 hingga 15 cm agar dapat meresap dan cairan glazur tidak menggumpal pada satu titik. Cairan glazur ini penting pemirsa agar menghasilkan keramik dengan permukaan yang licin dan aman digunakan sebagai wadah makanan. Selanjutnya, susun semua keramik pada kereta untuk dimasukkan pada ruang tungku pembakaran. Saatnya masukkan dan dorong kereta secara perlahan pada tungku pembakaran. Ayo, Pak. Awas hati-hati nih, Pak. Ini masalahnya kalau jatuh satu, jatuh semua ini. Up. Nah, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, warnanya itu putih. Dan kalau sudah jadi, baru kelihatan ada yang warna biru, merah, kuning semuanya. Karena ini ditutup dengan glaze. Dan proses pembakaran inilah yang membedakan antara gerabah dengan produk stoneware seperti ini. Ini akan dibakar dengan suhu 1200 derajat Celcius. Proses pembakaran ini berlangsung selama 8 jam. Setiap bulannya ratusan ribu keramik mampu dihasilkan oleh pabrik ini. Pemesannya dari seluruh kota di Indonesia. Bahkan beberapa produk diekspor ke negara Eropa dan Asia. Bagi para penggemar, Anda bisa loh menambah koleksi di rumah. Cukup datang ke galeri keramik yang dibuat khusus untuk para wisatawan. Kalau soal harga sih beragam, tergantung bentuk dan kerumitan pembuatannya. Mulai dari 100.000 sampai jutaan rupiah. Semua itu terbayar kok dengan bentuk dan model yang cantik. Jadi dalam satu keramik ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur air, unsur api, udara, dan juga tanah. Dan keempat unsur itu sesuai dengan filosofi masyarakat Jepang. Makanya
keramik dari Bali ini banyak diekspor ke sana dalam jumlah besar. Mungkin sesuai pemirsa. Tuh, buat oleh-oleh juga cakep nih kayaknya nih. Kresta Herdiato, Agi Yuda Praitno, Jimbaran, Bali. Aduh. Kenapa yuk? Kenapa sih kok pegang kepala? Tahu nih udah segmen terakhir tiba-tiba pusing aja nih pemirsa. Kenapa ya? Nggak tahu deh, kenapa ya pemirsa? Abis makan apa tadi pagi? Jangan-jangan kolesterol kamu tinggi, hipertensi mungkin? Tinggi, udah cek belum? Itu amit-amit enggak, jangan sampai. Tapi emang sih belum sama sekali ngecek nih pemirsa. Udah lama nggak ngecek? Udah lama. Nah, mendingan abis ini kamu ngecek, terus abis siaran kalau misalnya ternyata kamu ada hipertensi atau kolesterol tinggi nih, kamu cobain ini. Nah, ini namanya bawang hitam. Katanya konon nih pemirsa ini bagus banget untuk menderita hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Dan dia juga bisa ngobatin penyakit-penyakit lain. Kemarin pas liputan Putih nemuin nih si bawang hitam, terus dibawain deh buat kita. Ini boleh ya aku bawa pulang ya, siapa tahu nanti sembuh habis Boleh banget. Tapi siapa Putih yang liputan? Putih, Coba liputan kita- bawang hitam dia. Kita lihat dulu deh ya. Putih silakan. Selamat pagi. Pagi-pagi perut kosong, mumpung ada di Lombok, mari sarapan ala Nusa Tenggara Barat. Menikmati sensasi empuknya daging pada bebalung. Sekilas, menu masakan ini hampir mirip dengan sup iga. Tapi, begitu lembutnya daging dan kuah gurihnya menyentuh lidah, cita rasa si pada bebalung istimewa. Duh, pusing nih. Kenapa? Kayaknya kolesterolnya naik deh, kemarin banyak makan bebek, daging. Oh, ini aku ada obatnya. Apa itu? Ada black garlic, bisa ngobatin untuk menurunkan kolesterol. Coba ya, mudah-mudahan bisa. Duh, ternyata saya terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi nih pemirsa. Kemarin saja saya makan bebek, jeroan, dan telur puyuh. Efeknya langsung terasa. Saya harus cari tahu di mana pembuatan black garlic ini. Bergeser ke kawasan Sembalun Bumbung, disinilah black garlic dibuat. Gunung-gunung, bukit-bukit. Kalau soal panorama alam, Sembalun emang juaranya. Tapi nggak berhenti di situ pemirsa. Hasil kekayaan limpah dan tentunya dengan kualitas yang bagus. Black garlic atau bawang putih hitam sebenarnya berasal dari bawang putih biasa. So, ambil terlebih dahulu bawang putihnya. Ini sudah tua, umurnya 100-120 hari. Jadi udah bisa dipanen. Tentu masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal bawang putih atau Allium sativum ini. Salah satu bumbu makanan yang selalu hadir dalam setiap menu masakan. Kali ini, bawang putih yang diambil akan diproses sedemikian rupa hingga menjadi black garlic. Jadi ini memang sengaja proses pengeringannya disimpan di bawah ini ya, terpal gitu. Karena kalau dia kena hujan, itu basah lagi. Kadar airnya harus benar-benar hilang pemirsa. Dan ini harus kering sampai 100%. Wah. Bawang lebih bagus dijemur di bawah terik matahari hingga 40% berkurang kadar airnya. Setelah itu, baru deh disimpan di gudang penyimpanan bawang. Sip, kalau sudah kering, bawang kemudian dibersihkan dengan dibuang bagian akarnya. Soalnya nih, pada bagian akar banyak tanah yang menempel. Kemudian tutup bawang dengan aluminium foil agar bawang tidak gosong. Lalu masukkan ke dalam oven. Wow, hangat di dalam ya. Nggak terlalu panas karena ini cuma 50 derajat aja. Ditunggu sampai kurang lebih 10 hari. Sebagai pengingat, gunakan penanda tanggal agar waktu pemanasan bisa sesuai. Setelah 10 hari, pindahkan bawang ke dalam pemanas berikutnya dengan suhu 75 derajat Celcius. Tunggu hingga 15 hari ya dalam pemanas kedua. Terakhir, pindahkan lagi bawang pada pemanas dengan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Selama proses pemanasan ini, tentunya listrik selalu menyala hingga selesai. Setelah 15 hari berikutnya, bawang sudah berubah menjadi hitam alias black garlic. Perubahan warna ini terjadi bukan karena mikroba, melainkan adanya reaksi pencoklatan yang disebabkan oleh enzim.
Reaksi kimia itu membentuk senyawa kimia baru yang memiliki warna kecoklatan dan rasa yang khas. Oke, ini sudah jadi, sudah 40 hari. Tuh, warnanya udah hitam. Saya cobain ya. Enak. Manis, asam, ada pahitnya sedikit ya. Kalau sudah jadi black garlic, tinggal dikemas. 100 gram black garlic utuh dijual dengan harga Rp80.000. Sementara 330 gram botol berisi black garlic yang sudah dikupas dijual dengan harga Rp120.000. Dan untuk 300 gram botol yang berisi black garlic yang sudah dikupas dan dicampur madu dijual dengan harga Rp130.000. Ada harga, ada manfaat dong tentunya. So, tidak hanya bisa menurunkan kolesterol, tetapi juga bisa mengobati asma, membersihkan darah, anti kanker, mencegah stroke, menurunkan darah tinggi, melegakan sakit sendi, dan mencegah Alzheimer. Tapi bagi yang memiliki alergi bawang putih, sedang migrain atau akan melakukan pembedahan dalam waktu dekat, alangkah lebih baik untuk tidak mengonsumsi bawang hitam terlebih dahulu. Di Indonesia, black garlic masih asing didengar. Tapi di sejumlah tempat makan, black garlic dijadikan sebagai bumbu andalan dalam hidangan. Seperti di salah satu restoran di Nusa Dua Bali ini. Siapkan terlebih dahulu kentang tumbuk, paprika, terong, rosemary, bawang bombay, olive oil, garam, lada, timun, daun bawang, daging kambing, dan bawang hitam tentunya. Pertama, iris bawang bombay, paprika, dan terong. Kemudian goreng semua bahan yang sudah diiris. Setelah itu masak kentang tumbuk dan campur dengan krim. Lalu masukkan pula black garlic dan aduk hingga merata. Satu saus sudah siap. Masak saus berikutnya dengan campuran rosemary. Sip, terakhir taburkan bumbu pada daging kambing dan goreng hingga setengah matang, kemudian bakar. Jadi ini kalau di oven itu aromanya beda ya chef ya, apalagi ini pakai arang. Jadi kita nak pakai gas, jadi pakai arang lebih enak, lebih gurih. Oke, kalau gitu kita rasakan nanti kalau udah matang ya seperti apa. Tunggu hingga matang atau selama kurang lebih 10 menit. Semuanya siap untuk disajikan. Ini dia menu spesial yang siap disantap, roasted lamb rack. Pemirsa, kalau mau menyantap menu ini, usahakan pesan terlebih dahulu ya. Soalnya nih, bahan dasar black garlicnya sangat terbatas. Sehingga menu ini jadi menu spesial by request. Nah, buat ibu-ibu yang sudah memiliki stok black garlic, selamat mencoba membuat menu ini. Black garlic nggak cuma punya beragam khasiat, tapi juga dijadikan bahan masakan itu mantap. Karena black garlic punya 3 rasa, manis, asam, pahit. Jadi rasa masakannya itu lebih bervariasi. Putri Nurul, Aini Fadila, Lombok, Bali. Baik pemirsa, saatnya kita berdua harus pamit. Kita ketemu lagi besok ya, karena kita besok masih siaran spesial liburan. Yeay, harus tonton ya pemirsa ya. Jangan lupa karena kita masih berdua. Masih akan terus berdua. Iya dong, masih akan bertiga, jangan sampai 1 kali gitu ya. Sekarang kita pamit pemirsa, jangan lupa tonton besok. Saya Anissa Pohan. Dan saya Rindy Indrawan, tetap di Selamat Pagi. Dah.